Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali di channel TVKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat yang ke-25, hari yang ke-179 tahun 2024, dengan perikop Yerusalem dibangun kembali. Dan sebagai nats kita pada hari ini adalah pasal 49 ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ialah pembacaan firman Tuhan. Dalam bacaan pagi diambil dari kitab Zakaria pasal 14 ayat 16 sampai 19. Yerusalem dan bangsa-bangsa. Bacaan malam diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Allah Israel tak ada tandingannya. Sekarang kita masuk dalam perikop Yerusalem dibangun kembali. Ada apa dengan Yerusalem sehingga dibangun kembali? Nah, kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 1. Nebukadnezar maju berperang, Raja Babel ya. Lalu Yoyakim takluk 3 tahun lamanya. Nah, jadi Nebukadnezar ya memerangi Yehuda atau Israel, Yerusalem ya, dan Raja Yoyakim takluk 3 tahun lamanya. Nah, kemudian dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 25, pasal 25, 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1. Tahun ke-9 pemerintahan Nebukadnezar pada bulan 10 dan tanggal 10 ya. Jadi 9, 10, 10. Nebukadnezar dengan segala tentaranya, dengan kekuatan penuh menyerang Yerusalem dan berkemah dekat tembok Yerusalem ya, dan mengepungnya, dan mereka mendirikan tembok-tembok di sana. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan itu dibawa Nebukadnezar ke Babel ya. Jadi setelah diserang, perkakas-perkakas rumah Tuhan
itu di bawah. Kita tahu banyak perkakasan. Ada sambung emas, ada baskomnya, ada bokor, ya, dan lain-lain. Dijarah oleh Babel. Nah, pada waktu pergantian raja, ya, di mana Raja Joyakim diganti oleh Zedekia, saudara ayahnya Joyakim, menjadi raja Yehuda di Yerusalem. Nah, kemudian Raja Zedekia, ya, ia memberontak terhadap Nebukadnezar, ya, yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegakkan tengkuknya, ya, dan mengeraskan hatinya, dan tidak mau berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Nah, jadi kita lihat Zedekia, dan inilah memang klimaks daripada kemarahan daripada Raja Nebukadnezar, ya. Nah, makanya sebenarnya sudah ada pesan khusus kepada Yeremia untuk menyampaikan kepada Raja Zedekia. Pesan Tuhan seperti ini: tunduklah, menyerahlah kepada Raja Babel bersama rakyatmu, supaya hidupmu selamat, ya, dan keluargamu. Nah, itu pesan daripada Tuhan melalui Nabi Yeremia. Tapi saya merasa mungkin dia karena egonya tinggi, ya, kok saya raja, kok saya harus menyerah. Nah, kira-kira dianggap dilecehkan. Padahal dalam hal ini adalah untuk menyelamatkan dia dan keluarganya. Nah, maka setelah dipesan oleh Yeremia kepada Zedekia, dia menjawab, wah, nanti orang-orang, ya, yang sudah ditawan atau yang membelot ke Babel, mereka melecehkan saya, kira-kira begitu, ya, karena Joyakim 3 tahun dikuasai, kemudian tahun ke-9 diserang oleh Nebukadnezar, ya. Nah, jadi sudah banyak diangkut ke Babel, termasuk Mordekai, ya. Mordekai itu diangkut juga di sana. Nanti itu ada ceritanya dengan Esther, ya. Siapa tuh Mordekai? Nah, setelah diangkut ke Babel dan Nebukadnezar mau menghanguskan Yerusalem. Nah, maka Tuhan Allah berpesan kepada Yeremia, ya, disampaikan kepada Zedekia. Tapi Zedekia merasa dia nanti dilecehkan oleh orang-orang yang membelot ke Babel, sehingga dia menyampaikan kepada Yeremia. Lantas Yeremia bilang, itu tidak akan terjadi, katanya. Kalau sudah Tuhan memerintah, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, kau akan dilecehkan, katanya. Tapi Raja Zedekia tetap menolak, ya. Bahkan Yeremia mau ditangkap, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Raja Zedekia diserang oleh tentara Nebukadnezar, ya, yang sangat-sangat kejam, dan diangkut dia ke Babel. Dan diangkut ke Babel, semua anaknya disembelih di depan matanya. Berikut perwira-perwiranya. Dan Zedekia pun matanya dibutakan, ya, dicongkel. Nah, sehingga dia dirantai pakai rantai tembaga
dan dimasukkan penjara. Nah, inilah mengapa keluar Yerusalem dibangun kembali. Nah, dari beberapa perang ini memang sudah hancur lebur. Temboknya dirusakin semua, emas dirampas, dibawa itu ke Babel, ya, dimasukin ke kuil-kuilnya, ya, dimasukin kuil. Ada juga memang dimasukin ke bait suci. Nah, sehingga dengan diangkutnya orang Israel ke Babel, ya, dan muncullah ayat hari ini, yaitu Yerusalem dibangun kembali. Nah, siapa yang berperan dalam pembangunan Yerusalem dibangun kembali? Ini ada 3 tokoh yang terkenal, yaitu Ezra, ya. Nah, Imam Ezra menggambarkan keadaan bangsa Yahudi, ya, sehabis masa pembuangan di Babel. Setelah sebagian dari orang-orang buangan pulang ke Yerusalem, dan sehingga kehidupan dan ibadah bisa dipulihkan di Yehuda dan Israel. Nah, kehidupan dan ibadah Yahudi dipulihkan Imam Ezra. Jadi Ezra ini adalah seorang ahli kitab, ya, ahli kitab. Dia yang sebagai imam yang memang dialah yang membacakan Taurat Tuhan kepada bangsa Israel, ya, bersama dengan Nehemia. Nehemia adalah seorang gubernur yang ditunjuk untuk di Yehuda, ya, dia gubernur. Nah, sehingga dengan pertolongan Nehemia dan Ezra dipulihkan kembali pembangunan dan mengembalikan peralatan-peralatan yang dibuang ke Babel, yang disimpan di Babel. Nah, kemudian ada lagi seorang perempuan wanita Yahudi namanya Esther, ya. Esther ini, nah inilah diangkat jadi anak angkat oleh Mordekai, ya. Mordekai ini adalah keturunan dari Kis, ya, dari Kasdim. Nah, sehingga dengan peran daripada Esther, ya, dia menyelamatkan kaum Yahudi yang mau dibunuh semua oleh Haman, ya. Nah, kenapa Haman mau membunuh semua Yahudi di Babel? Karena Mordekai itu orang Yahudi. Pada waktu mereka misalnya menghadap raja, itu harus sujud. Nah, Mordekai itu hanya kepada Tuhan kita sujud, kepada manusia tidak, kira-kira begitu. Nah, kok Mordekai ini tidak mengikuti peraturan? Nah, sehingga Haman merencanakan membunuh dia, ya, merencanakan membunuh daripada Mordekai. Nah, tetapi Esther, ya, terpilih sebagai ratu menggantikan Wasti. Ya, Wasti ini adalah istri pertama dari Sayaweres, ya, raja Persia atau raja Persia, di mana mereka adalah memimpin 127 provinsi, ya, Persia, mulai dari India sampai Sudan. Nah, jadi istri daripada Sayaweres, ya. Nah, jadi istri daripada raja Sayaweres di Persia
Wasti itu tidak turut pada perintah raja. Nah, sehingga dia didiskualifikasi sebagai istri raja, ya, karena tidak memberikan contoh. Karena waktu menjamu tamu-tamu, ya, raja Persia itu, dia diminta untuk memakai pakaian kerajaan, tapi dia tidak mau. Entah tahu kenapa, sehingga raja menganggap ini penghinaan kepada raja. Nah, sehingga dia diganti dan diadakan pemilihan permaisuri dari seluruh negeri, ya, dari 127 provinsi. Jadi diambil wanita-wanita yang paling cantik, diambil semua untuk diseleksi menjadi istri raja. Nah, dalam hal ini pemenangnya adalah Esther. Dia diangkat menjadi ratu atau istri raja, mendamping Raja Ahasuerus. Nah, kemudian peran daripada Esther adalah sangat-sangat penting menyelamatkan kaum Yahudi di Persia, ya, yang dipimpin oleh yang di dalam pembuangan itu, ya. Nah, sehingga Mordeka adalah ayah angkat daripada Esther. Nah, dia bermasalah dengan Hanan. Haman itu mau membunuh dia, ya. Sudah disiapkan, bahkan diberikan uang katanya untuk ke bendahara daripada raja supaya dia diberikan tugas untuk membunuh kaum Yahudi di seluruh negeri. Oh, coba kita lihat, ya. Nah, ini jadi itu sudah dikeluarkan cap. Cincin daripada raja sudah diambil, dicap, sudah beredar itu surat. Nah, kemudian hal ini tercium oleh Mordekai, sehingga diberitahu melalui Esther. Nah, Esther mencoba untuk membatalkan surat itu, tidak bisa. Nah, karena yang sudah dicap raja sudah beredar, tidak mungkin dicabut oleh raja. Tetapi dikeluarkan lagi surat. Nah, inilah hebatnya Yahudi, ya. Dikeluarkan lagi surat bahwa bangsa Yahudi bisa melawan orang-orang yang akan membunuh dia. Wah, sehingga semua Yahudi dipersiapkan dengan senjata lama. Dia siap, pokoknya siapa. Jadi sehingga terjadilah saling bunuh-membunuh, ya. Dan Yahudi semua selamat, tidak jadi terbunuh. Tapi Haman itu digantung ke tiang gantungan, tadinya untuk menggantung Mordekai, ya. Tapi akhirnya Haman yang digantung di sana. Nah, itulah sekilas masalah perjuangan Ezra, Nehemia, dan Esther. Nah, jadi mereka inilah mengembalikan kembali Yerusalem dan membangun kota-kota Yerusalem. Nah, kemudian keluarlah pada perikop hari ini, ya. Nah, di mana dalam pasal 49 Yerusalem dibangun kembali, ya. Tuhan berkata kepada umatnya, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab. Ini kata Tuhan. Pada hari aku menyelamatkan, aku menolong kamu. Kamu kulindungi, ya, dan kujaga, ya, dan kujadikan perjanjian bangsa-bangsa. Kupulihkan negeri yang sunyi dan sepi. Nah, ini kata-kata Tuhan nih, dipulihkan negeri yang sunyi dan sepi menjadi tanah pusaka. Artinya dari tanah yang tidak bermutu dibikin menjadi tanah pusaka yang didiami. Nah, kemudian orang yang dipenjarakan kusuruh keluar, yang ada di tempat gelap kubawa kepada terang.
Bahkan katanya di bukit yang gundul, ya, mereka tidak kekurangan, dan di sepanjang jalan tersedia makanan. Aku akan membuat jalan melalui pegunungan. Jadi jalan-jalan akan dibuat melalui pegunungan. Ya, kita sekarang memang sudah terjadi ya, kayak gitu. Kemudian semua jalan rayaku akan kuratakan. Dari jauh umatku berdatangan, dari utara, barat, dan simin selatan. Penduduk Yerusalem berkata, nah ini jadi sudah dikumpulkan semua, artinya sudah dikembalikan nuansa daripada orang-orang untuk bisa menjadi setia kepada Tuhan, ya. Penduduk Yerusalem berkata, Tuhan sudah meninggalkan kita, Tuhan kita sudah melupakan kita. Nah, inilah dalam pemikiran daripada orang-orang Israel, ya, bahwa mereka menganggap Tuhan sudah melupakannya. Nah, tapi Tuhan menjawab, katanya, mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya dan tidak menyayangi anak kandungnya? Nah, sekalipun dia melupakannya, aku tak akan melupakan engkau, Yerusalem. Aku selalu ingat padamu. Inilah pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Dia tidak akan melupakan Yerusalem. Ingat kembali. Maka itulah sebabnya Yerusalem dibangun kembali, ya, setelah porak-poranda dengan peperangan. Nah, sekalipun dia melupakanmu, dia tidak akan melupakan. Kemudian orang yang berharap padaku tidak dikecewakan. Jadi kalau sudah mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan dikecewakan. Dia akan mendapat apa yang akan diharapkan. Nah, di sini kamu bertanya. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih dari Israel. Mungkinkah? Nah, ini pertanyaannya. Mungkinkah jarahan dirampas dari tangan pahlawan? Nah, artinya mereka itu sudah menjarah emas segala macam, ya. Mungkinkah itu dirampas kembali? Kira-kira begitu pertanyaannya. Atau, ya, tawanan direbut dari genggaman orang kejam. Jadi tawanan-tawanan yang sudah ditahan di Babilonia, ya, oleh Nebukadnezar dan juga raja-raja yang lainnya, ya, mungkinkah itu kembali dari tangan orang yang kejam? Itu kira-kira dalam pikiran daripada bangsa Israel. Nah, maka dalam ayat hari ini Tuhan menjawab, tawanan para pahlawan akan direbut kembali, jarahan orang-orang kejam akan dirampas kembali, sebab aku sendiri melawan musuhmu. Aku akan menyelamatkan anak-anakmu. Inilah ayat hari ini yang kita baca dalam Yesaya pasal 49 ayat 25 berbunyi, sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu.
itulah ayat hari ini ya. Dan Yerusalem dibangun kembali, dibangun secara fisik, juga secara rohani, dan juga secara spiritual ya, dikembalikan. Karena tadi sudah dikatakan melawan musuh-musuhmu dan menyelamatkan anak-anakmu. Jadi sudah sangat luas arti daripada Yerusalem dibangun kembali. Nah, kemudian bacaan pagi ya di sini adalah Zakaria pasal 14 ayat 16 sampai 19. Ini tetap seperti kemarin, Yerusalem dan bangsa-bangsa Israel. Kemarin penyakit yang dahsyat ya akan menimpa kuda ya, bagal, unta, dan keledai serta semua binatang yang di perkemahan. Wah, ini akan turun penyakit. Nah, kemudian sekarang dikatakan, kemudian pada hari ini ya, memberitakan bahwa semua orang yang masih hidup di antara bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem, nah, jadi yang masih hidup yang menyerang Yerusalem akan pergi ke kota itu untuk menyembah Raja Tuhan yang Maha Kuasa dan untuk merayakan Pondok Daun. Nah, jadi katanya semua orang yang masih hidup ya di antara bangsa-bangsa yang menyerang Yerusalem ya, mereka akan ikut ke kota dan menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan merayakan Pondok Daun ya. Pondok Daun itu adalah merupakan suatu perayaan pesta di Israel. Mereka itu keluar dari pembuangan, maka mereka berpesta Pondok Daun, membuat pondok-pondok, yaitu daun zaitun, daun ini, dibikinlah semacam pondok ya. Nah, itu dirayakan, dan ini katanya akan ikut merayakan itu. Semua orang yang masih hidup ikut merayakan. Nah, kemudian bila ada bangsa yang tidak mau pergi ke Yerusalem untuk menyembah Raja Tuhan yang Maha Kuasa, maka di negerinya tidak akan turun hujan. Jadi ada ancaman. Siapa yang tidak mau menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan merayakan Pondok Daun, tidak akan turun hujan di tempatnya. Kemudian dikatakan lagi, jika Mesir tidak mau merayakan Pondok Daun, maka mereka pun ya akan ditimpa penyakit yang didatangkan Tuhan ke atas setiap bangsa yang tak mau pergi beribadat. Itulah hukuman bagi Mesir dan bagi seluruh bangsa yang tidak mau merayakan pesta Pondok Daun. Nah, jadi bagi Israel ini pesta Pondok Daun ini memang sangat-sangat diperlukan, pesta Pondok Daun ya. Dan itu waktu Ezra sama Nehemia itu merayakannya sampai berhari-hari ya, 7 hari khusus, dan mulai dari pagi sampai setengah hari itu membacakan hukum Taurat kembali, dibacakan oleh Ezra. Dan kalau kita lihat di situ dalam pembacaan buku Taurat Tuhan itu, semua bangsa Yahudi itu menangis ya, menangis karena mereka juga sudah merasa bersalah selama ini ya. Ya, coba kita lihat, selama ini sudah dibuang dan sudah dikucilkan, terus mau dikembalikan. Dan di sini juga ada raja daripada Babel, itu Raja Kores ya, yang berjasa, yang memerintahkan untuk mengembalikan semua orang-orang Yahudi dan juga harta-harta yang dibawa ke Babel dikembalikan lagi ke bait suci di Yerusalem, dikembalikan. Nah, peralatan-peralatan daripada peribadatan itu dikembalikan semua. Nah, inilah dalam perikop
Yerusalem dan bangsa-bangsa. Jadi Yerusalem pusat pesta Pondok Daun. Bagi orang yang tidak ikut ke sana dan tidak menyembah Tuhan Allah, katanya tadi tidak datang hujan, tidak turun hujan, ya. Nah, berarti harus mengikuti. Inilah dalam perikop yang kedua. Nah, kemudian bacaan malam kita masuk dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Allah Israel tidak ada tandingannya. Wah, ini. Jadi kalau ada Allah-Allah bangsa lain yang bukan sama dengan Allah bangsa Israel, ya itu bukan tandingannya. Ya, tidak tandingannya. Tidak ada tandingannya. Allahnya Israel, tidak ada tandingannya. Nah, ini bagi Tuhan, nah, inilah kita lihat bagaimana dengan Allahnya Israel tidak ada tandingannya. Nah, ada semacam paradigma di sini, ya. Paradigma. Bagi Tuhan, bangsa-bangsa itu seperti setetes air dalam timba. Mau coba. Jadi bangsa-bangsa ini dianggap itu seperti setetes air dalam timba. Ini kira-kira paradigmanya, setetes air. Nah, seperti sebutir debu pada neraca. Ya, kalau neraca, kita lihat neraca yang begitu awan, ya, hanya sebutir debu pada neraca. Kemudian pulau-pulau sama ringannya dengan abu halus. Wah, ini pulau-pulau udah begitu besar, tapi beratnya itu sama dengan abu yang halus. Abu yang halus sama bagi Tuhan. Kemudian semua bangsa, ya, tidak berarti baginya, seolah-olah tidak ada di hadapannya. Tidak berarti bagi Tuhan semua bangsa-bangsa. Seolah-olah tidak ada di hadapannya. Jadi artinya jangan menyombongkan diri bangsa manapun menganggap dia super. Jangan. Tidak ada artinya. Di Amerika, Rusia, segala macam, Inggris, tidak ada artinya bagi Tuhan kalau mereka menyombongkan diri. Itu kira-kira, ya. Nah, kemudian siapa menakar samudra dengan lekuk tangannya? Nih, jadi nakar samudra pakai lekuk tangan aja. Ya. Nah, kemudian siapa menakar tanah bumi ini, ya, dengan takaran, ya, hanya takaran. Gitu ya, takaran itu kan, padahal bumi ini semua. Kemudian siapa menakar tanah bumi dengan takaran, atau menimbang gunung dan bukit dengan dacing? Coba, dacing. Siapa yang boleh? Ya, tidak ada. Nah, kemudian Tuhan berpesan. Jadi Israel, katanya, ini kepada Israel nih, mengapa engkau berkeluh kesah, seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu dengan engkau susah. Nah, kenapa kau bersusah? Karena perbuatanmu itu dibuang kau 70 tahun di Babel, ya, itu karena dosamu sendiri. Kau sendiri. Kenapa tidak kamu taat kepada Tuhan? Kira-kira begitu, ya. Nah, maka dia, mengapa engkau berkeluh kesah? Karena perbuatanmu sendiri yang membuat kau susah. Ya, kalau kau menurut setia kepada Tuhan, tidak bakal susah. Kira-kira begitu tanggapannya. Nah, kemudian dibilang, seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah. Ya, seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu. Padahal Tuhan sudah mengingatkan. Seperti Jeremia, tunduklah kepada Babel bersama rakyatmu, kau akan selamat bersama keluargamu. Coba. Padahal hanya tunduk. Apa sih salahnya? Cuma menyerah aja, menyerah. Ya, Tuhan sudah memperhitungkan, tapi dia bangkang. Wah, bagaimana saya menyerah? Nanti apa kata dunia? Jadi manusia yang ditakutin, ya, bukan Tuhan. Nah, makanya
Dikatakan, seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah, seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu. Padahal sudah jelas, semua ada pesan-pesan Tuhan melalui nabi-nabi yang benar-benar berkompeten, ya. Nabi Yeremia, ya, Nabi Elia, ya, menegur Nabi Raja Ahab, ya kan? Kita tahu Raja Ahab, Nabot punya anggur diambil kebunnya, ya. Nabot dibunuh, ya, dengan mendatangkan saksi palsu oleh istrinya, ya. Nah, jadi semua sudah diingatkan oleh Tuhan, cuman karena tidak care dengan peringatan Tuhan, ya terjadilah. Maka Tuhan demikian ini, seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah, seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau tidak tahu dan tidak mendengar Tuhan Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi? Jadi mengapa kamu tidak ngeh dan tidak, ya, mengerti, tidak melihat dan tidak mendengar bahwa Tuhan Allahmu adalah penguasa bumi, kan? Kemudian ia tak pernah menjadi lelah atau lesu. Jadi kalaupun kita manusia ini sering lesu, lelah, ya, capek, kalau Tuhan tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu, tetap tegar menghadapi manusia, ya. Nah, kemudian pikirannya tak dapat diselami. Nah, ini kata Nabi Yesaya bahwa pikirannya tidak dapat diselami, ya. Pikiran Tuhan tidak bisa diselami. Nah, kemudian ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Nah, inilah perikop kita 1 bulan ini, ya, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan segala galanya buat kita. Nah, dalam Yesaya, ya, 49, ya, nah, inilah firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam 1 bulan. Ia tak pernah menjadi lelah atau lesu, ya. Nah, kemudian ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Kalaupun orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, anak-anak remaja jatuh tersandung. Nah, tapi katanya, orang yang mengandalkan Tuhan, ya, akan mendapat kekuatan baru. Jadi setiap kita mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya setiap kita baca firman Tuhan setiap hari, kita mendapat kekuatan baru. Nah, itu kira-kira maksudnya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung-burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan sayapnya. Mereka, ya, lari, ya, dan jalan dan tidak menjadi lesu. Jadi mereka lari, tidak lelah. Mereka jalan dan tidak menjadi lesu. Artinya tetap semangat dan kuat. Nah, inilah firman Tuhan pada hari ini. Pertama tadi adalah membangun kembali Yerusalem, ya. Nah, kemudian Allah Israel terakhir ini tidak ada tandingannya. Dialah yang maha kuasa dan maha penyayang dan maha tahu, dan tidak pernah lelah dan selalu setia membimbing kita kalau kita berkenan kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.